اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kedua kalinya saya duduk di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan mempererat hubungan silaturahim kita. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan pada malam hari ini sebagaimana yang diminta, kita akan membahas sebuah tema yang sangat besar, sangat menakutkan, tentang dahsyatnya hari di mana kita akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita tentang hari kiamat, berarti kita cerita tentang tiga perkara. Karena hari kiamat itu kalau disebut kiamat berarti mencakup tiga perkara. Pertama, kematian. Yang kedua, alam barzakh. Dan yang ketiga, kebangkitan. Adapun kematian, maka Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Apabila meninggal salah seorang di antara kalian, maka tegaklah kiamat kepadanya. Jadi kematian itu adalah kiamat kecil, dan setiap manusia pasti menghadapi kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami yang namanya kematian, siapapun Anda. Hatta para nabi dan rasul, mereka sudah meninggal. Orang-orang saleh, para ulama, orang-orang kaya, para pemimpin, semua sudah banyak meninggalkan kita dengan adanya kematian. Karena kematian itu sebuah kepastian. Tetapi manusia terkadang lalai dengan kematian itu, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Salah satu penyebabnya adalah karena terlalu cinta dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Apabila orang sudah suka menghitung-hitung dunia, suka menghitung-hitung uang, menghitung-hitung rumah, menghitung-hitung kendaraan,
menghitung-hitung tanah, maka biasanya orang yang suka menghitung-hitung dunia itu lupa dengan kematian. Yang ada hanyalah tulul amal, angan-angan yang panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahsabu annama lahu akhlad. Dia sangka hartanya itu akan mengekalkan dirinya, karena perasaan dia kalau dia sakit tidak bisa ditangani di rumah sakit Batam, bisa ke Singapura. Tidak bisa ke Singapura, mungkin ke Eropa sana. Tidak bisa ke Eropa, rupanya ke Cina, kena corona, mati juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa menolak kematian. Secanggih apapun peralatan kedokteran di dunia, bahkan Cina itu terkenal alat-alatnya canggih. Banyak orang berobat ke barat, tidak bisa mereka lari ke Cina. Ternyata tidak mampu menangkal virus yang namanya corona. Tetap saja orang mati dengan corona, karena kematian tidak bisa ditangkal dengan akal. Kematian itu sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya datang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Yang kedua, karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Tidak ada ceritanya orang mati dikasih tahu dulu, Bu, besok mau mati, siap-siap tobat ya. Enak kalau orang mau mati dikasih tahu. Tetapi orang mati itu tanpa ada pemberitahuan, tidak ada alamat khusus orang itu mau mati. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, nenek saya sudah mau meninggal, kenapa? Usianya sudah 100 tahun. Belum tentu. Karena tua itu bukan alamat kematian. Banyak nenek-nenek yang masih hidup, cucunya sudah mati. Banyak kakek-kakek yang kemudian cicitnya sudah mati. Karena tua itu bukan alamat kematian. Oh, orang sakit parah, Ustaz, dia stroke 1 tahun terbaring koma. Buktinya yang jaga mati duluan daripada yang dijaga. Karena memang sakit bukan alamat kematian. Karena banyak orang-orang sehat itu lagi lari mati, lagi main futsal mati, lagi nyanyi mati, lagi main tinju mati. Lihat tuh di YouTube tuh orang mati-mati mendadak. Subhanallah. Kematian itu tidak kenal siapapun. Kalau sudah di Lauhul Mahfuz dicatat dia mati, mati dia, tanpa ada pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Jangan Anda katakan kepada jenazah apabila Anda antarkan jenazah itu ke kuburan, Anda katakan, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata-kata ini bukan hanya salah tapi keliru. Apa bedanya salah dengan keliru? Sama saja. Sebab kematian itu bukan istirahat. Kematian itu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang Anda lakukan di dunia. Makanya Allah selalu ingatkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalan di dunia, kalau itu kebaikan akan Allah balas walaupun sebiji batu. Dan sekecil apapun keburukan yang Anda lakukan di dunia, tetap Allah balas walaupun sebiji daun. Dari sini kalau kita sudah tahu bahwa kematian sebuah kepastian, kematian datangnya tanpa pemberitahuan, kematian bukan akhir sebuah perjalanan, maka seorang muslim harus cerdas. Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka carilah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Allah Azza wa Jalla. Ini kiamat yang pertama. Kiamat yang kedua
adalah alam barzakh, alam kubur. Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul menunggu ada orang yang menggali lahat, melubangi kuburan, maka Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ista'idhu min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin itu apabila pergi dari dunia dan menghadap ke akhirat, maka datang malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ada yang mengatakan malaikat yang mencabut nyawa itu 4 malaikat. Satu disebut malakul maut, dan yang ketiganya disebut rusulul maut. Allah berfirman, tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Maka Rasul kami akan mewafatkan mereka, dan mereka senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugasnya malakul maut jelas mencabut nyawa. Adapun tugasnya para rasul dari rasul-rasul malaikat yang menemani malakul maut itu, satu tugasnya mempersiapkan kain kafan dari surga kalau ruhnya seorang mukmin. Tetapi kalau ruhnya orang kafir, kain kafannya dari neraka. Kemudian yang kedua mempersiapkan hanut, minyak wangi. Dan yang ketiga membisikkan di telinga orang yang akan ihtidar meninggal dunia dan mengatakan, abshir ya Habiballah birridha wal jannah. Berbahagialah wahai kekasih Allah dengan keridhaan dan surga. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dengan kata-kata itu, maknanya dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Dia istiqamah dengan itu. Maka detik-detik wafatnya malaikat akan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga. Makanya ruh seorang mukmin itu kalau keluar, maka keluar dengan sangat tenang. Kalau saya contohkan ini botol ini kan banyak air ini. Kalau saya buka air ini, kemudian saya tuangkan, maka air yang pertama keluar itu sangat deras, karena airnya masih penuh. Coba kalau di botol ini tinggal 1 tetes di sini, kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan pelan-pelan sampai akhirnya menetes di ujung daripada botol ini. Begitulah ruhnya seorang mukmin itu kalau tercabut, itu pelan-pelan dari jari, kaki dan tangan sampai ke atas. Sampai ketika ruh di tenggorokan, apa kata Allah? Hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Sampai kepada ruh itu di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia? Tidak ada yang bisa mengobati dia. Pasti akan keluar, dan sepakat ruh itu keluar dari mulut. Makanya kalau orang meninggal, perhatikan mulutnya. Ketika ruh itu keluar, pasti pandangan akan mengikutinya, maka setiap orang mati pasti merosot. Makanya disunnahkan untuk ditutup kedua matanya, takut menakutkan orang. Tapi ruhnya orang kafir berbeda. Nabi SAW mempermisalkan seperti safur, seperti pisau celurit yang dimasukkan ke dalam kambing wol, bulu-bulu kambing wol yang belum dicukur itu, yang masih gimbal itu, kemudian dimasukkan ke bulu itu disiram, kemudian melekat di pisau, kemudian dicabut dengan paksa, pasti akan merontokkan bulu-bulu itu.
Begitulah sakitnya orang kafir ketika dicabut nyawanya, merontokkan seluruh persendiannya. Luar biasa. Tapi orang mukmin seperti tetesan air yang meluncur fi fimis siqah, pada mulut teko. Lah setelah ruh itu kemudian keluar dari jasad, kalau dia ruhnya seorang mukmin, setelah dikafankan dari kafan sorga, diberikan hanut minyak wangi dari sorga, ruh itu dibawa oleh malaikat ke langit. Setiap berjumpa dengan rombongan para malaikat, maka para malaikat akan mengatakan, itu ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang mengantar mengatakan, Fulan ibn Fulan, menyebut nama terbaik di dunia. Kemudian diketuklah pintu langit yang pertama. At-Tariq, wa ma adraka at-Tariq. Maka pintu langit pertama terbuka, naik lagi ke pintu langit kedua, naik lagi ketiga, keempat, keenam, sampai ketujuh. Ada yang mengatakan sampai ke Sidratil Muntaha, wallahu a'lam, sampai di mana ruh itu dihantar malaikat. Tapi setelah kemudian di atas langit ketujuh, Allah berfirman kepada ruhnya seorang mukmin itu dan mengatakan, letakkan catatan kebaikannya fil illiyin, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Tetapi kalau ruhnya orang kafir, jangan lagi pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh, lah pintu langit pertama saja tidak dibuka. Bahkan kain kafan dari neraka yang sangat busuk itu mengganggu hidung-hidung para malaikat dan mengatakan, ini ruhnya siapa, busuk sekali. Maka malaikat yang menghantar mengatakan, ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan nama terburuk di dunia. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Maka pintu-pintu langit tidak mungkin dibuka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Mana ada unta masuk ke liang jarum? Liang jarum kecil, unta besar. Maknanya mustahil orang-orang kafir itu masuk sorga. Maka ruh itu dikembalikan. Ruhnya seorang mukmin ketika dikembalikan, itulah malam pertama di kuburan. Ruhnya orang kafir ketika dikembalikan, itulah malam pertama di kuburan. Apa yang terjadi? Terjadi dhammatul qabri, yang Allah katakan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan. Kifatan itu artinya terjadi himpitan kuburan. Kuburan itu akan kemudian menyatu. Jadi lubang yang sudah digali itu akan menyempit, akhirnya kemudian meretakkan tulang-tulang orang kafir. Kata para ulama, himpitan kuburan ini tidak ada yang selamat. Kata Nabi SAW, inna lil qabri dhammatun law naja la naja Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan, tanah itu akan menyempit dan meretakkan semua tulang orang-orang fasik, kafir dan munafik. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan itu, tentu dialah Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Nabi SAW, pemimpin Aus, yang ketika meninggal bergetar arsy Allah, 70.000 malaikat turun mengikuti jenazahnya. Saking mulianya jenazah Sa'ad bin Mu'adz itu. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak lepas daripada himpitan kuburan. Bahkan ketika ada anak bayi yang meninggal dunia, kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang selamat, karena dia belum berbuat dosa. Tapi bayi pun tidak selamat, tetap akan dapat himpitan kuburan. Tetapi berbeda himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan kepada orang-orang kafir, munafik dan kafir dan fasik. Berbeda. Kita ini tercipta, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari tanah. Itulah Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tercipta dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Makanya ketika Adam di sorga, kenapa dia dikeluarkan dari sorga? Apa hikmahnya?
Kenapa Adam mesti diusir dari surga? Kenapa tidak diam saja di surga? Kan enak tuh kalau di surga, kita sudah di surga. Tetapi dengan dikeluarkan Adam dari surga itu untuk menepati hikmah yang Allah kehendaki, bahwa Adam tercipta dari tanah dan harus kembali ke tanah, bukan meninggal di surga. Maka tanah itu seperti ibu bagi anak-anaknya. Kalau seandainya ini mukmin, orang baik, maka tentu pelukan ibu akan berbeda dengan pelukan ibu kepada anaknya yang jahat. Kalau dia orang mukmin yang masuk kuburan, maka seolah-olah dipeluk dengan rahmat, walaupun tanah itu menyatu dan menghimpit tubuhnya, tapi himpitan rahmat, himpitan kasih sayang, seolah-olah ibu sedang merangkul anaknya. Itu kalau orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir ketika tanah disempitkan akan merontokkan seluruh tulang persendian, dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasa sakitnya itu luar biasa. Inilah peristiwa pertama di kuburan, himpitan kuburan. Setelah kemudian manusia dihimpit oleh kuburannya, disinilah datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang tiga soalan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabb? Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, wama dinuka, apa agama? Maka Allah berfirman terhadap orang-orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman akan mantap jawabannya. Kalau ditanya siapa Rabbu, Rabbku Allah. Ditanya siapa nabimu, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Tegas dia menjawabnya. Tetapi kalau dia orang kafir, kalau dia orang munafik, kalau dia orang fasik, maka dia mengatakan la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama qala an-nas. Aku tidak tahu, aku hanya mengatakan yang didengar orang, dan aku melakukan apa yang dilakukan manusia. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir marah, kemudian memukul orang ini yang kalau pukulan itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung batu itu. Saking kerasnya pukulan itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya orang mantap dalam jawaban, ingat, orang menjawab di sini bukan karena hafalannya. Anda di dunia boleh menghafal, kalau ditanya Rabb siapa Allah, ditanya Nabi siapa Muhammad, ditanya agama siapa Islam di dunia. Tapi di kuburan yang menjawab itu bukan lisan, tapi amalannya. Amalan yang akan menjawab itu. Walaupun di dunia dia hafal, belum tentu di akhirat bisa menjawab. Karena amalan itulah yang menjawab dirinya. Makanya ketika orang-orang itu, kelompok yang pertama selamat dari fitnah kubur, dan ini peristiwa yang kedua, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka kalau dia selamat dari peristiwa yang kedua, maka masuk pada peristiwa yang ketiga yang disebut dengan nikmat kubur. Kalau dia selamat dari pertanyaan, dan masuk kepada azab kubur kalau tidak selamat dari pertanyaan. Orang-orang yang selamat dari pertanyaan ini, ketika dia bisa menjawab Rabb saya Allah, Muhammad nabiku, Islam agamaku, maka ada panggilan dari langit dan mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Maka ketika ada panggilan dari langit, tiba-tiba Allah katakan bentangkan kuburannya. Maka kuburannya dibentangkan seluas-luasnya maddal basar, sejauh mata memandang. Kuburan yang 1 meter kali 1,5 meter itu tiba-tiba meluas, sehingga tidak tahu ujungnya sampai di mana, saking luasnya. Kemudian Allah katakan bukakan pintu surga, hembuskan angin dari surga, hantarkan pakaian dari surga, hantarkan minuman dan makanan dari surga. Maka dia merasakan nikmat yang tidak pernah dia rasakan selama di dunia. Itulah disebut dengan nikmat kubur. Tapi kalau dia orang kafir, munafik, fasik, apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini mengatakan la adri, saya tidak tahu, setiap jawaban dia mengatakan la adri, saya tidak tahu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, memanggil dari langit dan mengatakan, "Angkadzaba 'abdi, hambaku telah dusta." Maka sempitkan kuburannya. Disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Didatangkan berbagai macam hewan yang akan menyakitinya. Subhanallah. Orang ini merasakan siksa yang luar biasa. Itulah disebut dengan azab kubur. Azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lalu ruh kemana? Apakah azab kubur itu ruh dengan jasad, ataukah ruhnya saja, jasadnya tidak ada dan habis dimakan cacing tanah? Kata para ulama, azab kubur itu birruhi wal jasad. Seperti kita seperti ini, kita akan hidup di kuburan itu. Jasadnya dikembalikan, ruhnya dikembalikan. Dan ingat, ini bicara tentang alam gaib. Jangan coba-coba kita mengintip alam kubur sampai kiamat, gak akan tahu seperti apa azab kubur itu. Karena ada orang yang ingin nanam CCTV, ditaruhnya kabel masuk ke dalam kuburan, kemudian disiapkan laptop di samping kuburan, ditengokin laptop itu, mana mungkar nakirnya kok tak ada gerak-gerak pun di situ, tak ada pertanyaan-pertanyaan pun. Jangan samakan alam gaib dengan alam nyata. Alam kubur itu alam gaib, ada barzah yang memisahkan yang tidak mungkin ditembus oleh pandangan manusia. Makanya jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa di kuburan itu yang tahu hanya hewan dan binatang saja. Manusia tidak bisa mendengar, karena kalau sampai mendengar akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya sampai jeritannya pun tidak diperdengarkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sampai kapan orang hidup di kuburan itu? Orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang gak kiamat-kiamat. Orang yang hidup 14 abad yang silam di zaman Rasul, sahabat Rasul meninggal sampai sekarang tidak kiamat-kiamat. Jangan samakan waktu kuburan dengan waktu dunia ya. Beda. Waktu di kuburan itu cepat. Cepat. Makanya ketika ada orang ditidurkan di dunia, kisah Nabi Uzair, 100 tahun dia dikuburkan. Dia ditidurkan dalam gua. Ketika dia tidur waktu zuhur, dibangunkan waktu asar. Padahal dia tidur sudah 100 tahun. Ketika ditanyakan, labista berapa lama kau tidur? Dia mengatakan, labistu yauman aw ba'da yaum. Aku tidur 1 hari atau mungkin separuh hari. Padahal sudah 100 tahun dia ditidurkan. Tidak sama kondisi alam kubur dengan alam nyata. Tahu-tahu kiamat saja. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian orang-orang yang beriman dalam kuburan itu ketika dibentangkan padanya pintu-pintu surga, dia berteriak dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkan kiamat, biar aku kembali kepada harta dan keluargaku di surga. Tetapi orang-orang kafir justru terbalik, la taqimis sa'ah, jangan tegak kiamat, karena dia tahu neraka yang sudah menunggunya. Karena bagi orang-orang kafir neraka itu ditontonkan di hadapan dia setiap pagi dan petang. Jadi takut. Sementara orang yang beriman diperlihatkan kondisi surga, tempat yang dia akan tinggal di situ. Makanya dia meminta, segerakan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian manusia lewat proses 4 peristiwa dalam kuburan itu. Pertama himpitan kubur, yang kedua fitnah kubur, yang ketiga azab kubur, yang keempat nikmat kubur. Baru Allah Subhanahu wa taala kiamatkan dunia ini. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, orang lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, orang lari dari
saudara dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya. Itulah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang ketika tidak ada manfaat harta dan anak-anak menghadap Allah kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Hari kiamat adalah hari di mana yauma taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Hari di mana engkau melihat orang mabuk padahal tidak mabuk, azab Allah yang membuat mereka mabuk. Hari yang luar biasa. Hari yang dimana Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan. Di dunia ini mustahil matahari ketemu dengan bulan. Tetapi di akhir, pada hari kiamat matahari dan bulan akan digabungkan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Hari kiamat adalah hari di mana langit akan dipecah. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Langit di mana akan dipecah, bintang-bintang akan dijatuh-jatuhkan. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air lautan ditumpahkan ke daratan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi betul-betul digempakan, tidak ada satu tempat kecuali digempakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat di mana gunung akan digerakkan. Al-qari'atu mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibal kal ihnil manfus. Maka gunung akan dicabut dari akarnya, kemudian diterbangkan ke langit, kemudian dihantamkan dengan bumi seperti kapas yang ditiup angin. Begitulah kondisi kiamat, betul-betul hancur total. Hancur total. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala pertamanya. Bayangkan satu malaikat bisa menandingi kekuatan seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Satu malaikat tidak bisa ditandingi kekuatannya, karena sekali tiup hancur alam semesta ini. Maka siapa yang bisa melawan tentara Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sampai suatu ketika tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak minum, merenung seolah-olah sedih. Sahabat bertanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" Ada apa wahai Rasul? Kami lihat engkau murung, kami lihat engkau tidak pernah tersenyum, engkau sedih. Ada apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Kaifa an'am wa qad iltaqama Israfilul qarna wa qad iltaqama sahibul qarni qarna." Bagaimana aku akan nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, sementara aku bayangkan Israfil sudah akan meniupkan sangkakalanya, memandang matanya ke arasy, menunggu perintah Allah, kemudian ditiupkan saja, hancur dunia ini. Begitulah kondisi hari kiamat. Sampai Rasul tidak bisa tidur memikirkan kiamat itu, karena memang kondisinya luar biasa. Dan yang pertama kali mendengar tiupan Israfil itu adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Tiba-tiba ada jeritan dari langit, dia melihat ke langit, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya suara yang keluar dari ujung trompet Israfil, itu disebut Qari'ah. Masuk ke telinganya, menghancurkan gendang-gendangnya, sampai kemudian pingsan, kemudian mati. Disusul dengan orang-orang yang ada di pasar, disusul dengan orang-orang yang ada di rumah. Satu persatu manusia jatuh pingsan, kemudian mati. Kemudian bangsa jin mati, para malaikat mati kecuali yang diizinkan Allah Azza wa Jalla. Semua mati. Bukan hanya sekedar manusia, bahkan satu alam semesta ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Berapa hari dan berapa bulan, dan berapa tahun kehancuran ini berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jarak antara tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua.
Maka Abu Hurairah mengatakan 40 tanpa menyebutkan apakah hari, apakah bulan, apakah tahun. Ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Begitulah Nabi bersabda. Pokoknya Rasul menyebutkan angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Dunia dan alam semesta ini akan menghancurkan, mengalami kehancuran total. Langit dipecah, bintang dijatuhkan, air diluapkan, bumi digoncangkan, gunung dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa, hancur, kecuali zat wajah Allah yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin, saat Allah hancur-hancurkan alam ini, ketika manusia sudah mati, jin sudah mati, malaikat sudah mati, Allah pun berfirman, bicara sendiri, kemudian mengatakan, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Saya raja, di mana orang yang sombong dan congkai? Mana raja-raja dunia yang congkai? Tidak ada yang jawab, karena semua sudah mati. Para malaikat mati, jin mati, manusia mati. Siapa yang menjawab? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Sekarang kalian tahu ini kerajaan milik siapa? Ini dunia milik siapa? Alam semesta milik siapa? Maka Allah jawab sendiri dan mengatakan, Anal Malik, Anal Wahidul Qahar. Sayalah raja, sayalah satu-satunya raja, sayalah satu-satunya yang bisa menghancurkan kalian. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah? Siapa yang bisa sombong di hadapan Allah? Tidak boleh kita sombong di hadapan Allah. Makanya kita selalu membaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah raja di mana ketika Allah kiamatkan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kiamat 40, yang jelas 40 hari atau 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Setelah 40 itu berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Israfil dari kematian. Kemudian disuruh meniupkan sangkakala kedua kalinya. Wa nufikha fis-sur fa idahum ajdasun ila rabbihim yansilun. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka. Setelah Allah firmankan, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, pada hari di mana Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Jangan dipahami bahwa bumi ini akan hancur, datang bumi yang lain kemudian kita dipindah, bukan. Maksudnya bumi ini pula tempat kita akan berpijak pada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bumi ini Allah hancurkan, yang tadinya berbentuk bulat atau lonjong seperti telur, maka akan dihancurkan, kemudian akan diratakan, sehingga pada hari itu tidak ada gunung, tidak ada bukit, dan tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang merendah. Semua rata sama, warnanya putih seperti tepung, seolah-olah belum pernah ada orang maksiat di atasnya. Di situ Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, apabila bumi dihamparkan. Bumi yang tadinya bulat itu dihamparkan. Kenapa? Karena orang dari zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dihidupkan, sehingga butuh tempat yang lapang, yang luas. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kami keluarkan beban-beban berat bumi itu. Maksudnya jasad-jasad yang sudah lama terkubur itu Allah kembalikan, Allah rangkai lagi. Yang sudah dimakan cacing tanah itu Allah rangkai lagi, sehingga utuh kembali, kemudian dimunculkan ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami lemparkan jasad-jasad itu ke atas bumi, dan mereka menjadi bangkai di mana-mana. Belum ada ruh, tapi jasadnya sudah di mana-mana bergelimpangan di padang mahsyar.
Disitulah Allah firmankan, wa idzan nufusu zuwijat, apabila ruh disambungkan dan digabungkan dengan jasadnya. Di mana ruh itu ketika hari kiamat terjadi? Ada yang mengatakan ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di Iliyin, di tempat yang paling mulia di sana, di atas langit sana. Tetapi ruhnya orang-orang kafir diletakkan di Sijin, di bumi yang paling dasar. Karena di antara makhluk yang tidak dihancurkan atas izin Allah saat kiamat, salah satunya adalah ruh. Tidak dihancurkan, jasad boleh hancur, ruh tidak hancur. Maka ruh itu melesat dari Iliyin masuk ke jasad-jasadnya. Ruhnya orang kafir melesat dari Sijin bersatu dengan jasad-jasadnya. Akhirnya mereka pun kemudian bangkit. Disinilah Allah bedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang kafir. Allah berfirman, bagaimana kondisi orang kafir yang dibangkitkan? Wa qala al-insanu ma laha, wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia, ada apa ini? Ada apa ini? Di mana saya? Ada apa ini? Peristiwa apa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka kemudian mencela diri mereka dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Tapi orang-orang yang beriman, apabila dibangkitkan, rupanya keluarga besarnya sudah kumpul, istrinya di sampingnya, anaknya di sampingnya, orang tuanya di sampingnya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, maka saat dibangkitkan sudah berkumpul di situ, minimalnya membawa sedikit ketenangan. Karena kalau sudah berkumpul itu tenang. Kata orang Jawa, susah senang sing penting ngumpul. Kan begitu istilahnya. Tenang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang yang beriman melihat orang-orang kafir yang lari dari utara ke selatan, barat ke timur, enggak jelas, seperti lawan dalam lampu, nabrak sana nabrak sini, jatuh bangun, orang-orang yang beriman hanya tersenyum dan mengatakan kepada orang kafir yang tidak jelas tujuannya itu, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman kepada kalian dan benarlah apa yang diucapkan para rasul. Kalian dulu dustakan sekarang. Inilah kebenaran para rasul. Di sini ikhwatul fillah banyak peristiwa. Kita masuk pada judul kita sekarang. Jadi mukadimah panjang gitu ya. Ini baru sekarang masuk. Kalau mukadimahnya panjang berarti istilah harus lebih panjang lagi. Sampai subuh kita ngaji. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena judulnya bagaimana ngerinya pada mahsyar. Nah, di sinilah kita mulai ngaji. Tapi saya lihat sudah ngantuk gitu. Termasuk saya dengan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka peristiwa yang pertama adalah peristiwa kebangkitan. Yaumul Ba'ts. Bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kita akan dibangkitkan. Setelah kemudian manusia dibangkitkan ini, maka mereka akan mengalami kehausan. Coba saja Anda tidur lama gitu, nggak dibangun, orang pingsan sampai 2-3 hari, ketika bangun yang pertama kali dicari apa? Air. Karena haus. Orang tidur itu haus. Maka orang-orang ini setelah dibangkitkan merasa haus, ingin minum, sementara tidak ada minuman. Karena bumi di padang mahsyar itu semuanya rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada solokan. Semua tanah, semua tanah berwarna putih bersih. Dan mereka dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman. Dibangkitkan tiba-tiba telanjang, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki dan sandal, bahkan tidak ada satu harta pun yang dibawa di badan. Subhanallah.
Tidak bisa dibedakan mana mantan presiden, mantan menteri, mantan pejabat, mantan Gojek, sama saja. Tidak ada mantan di situ. Karena bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang ini masih ada alamat kan? Ini jalan ke Batu Haji ke sini, jalan ke Batam Center ke sana, jalan ke Batu Besar ke sana. Ini wilayah kelurahan apa namanya? Daerah Marina ini ada di dunia itu ada alamat. Ini negara Indonesia, ini negara Singapura, ini Malaysia. Masing-masing negara ada pemimpinnya. Nanti di padang mahsyar tidak ada ma'lam li ahad, satu pun tidak ada alamat. Tidak bisa RT mengklaim, jangan, ini wilayah saya. Tidak ada. Tidak ada. Pak Presiden, ini negara saya, kamu sana-sana, mana paspornya? Paspor pun tidak ada. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang dibanggakan? Semua telanjang, semua tidak ada alas kaki, semua tidak bawa harta, semua kembali tidak dikhitan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasul, kalau pada hari kiamat manusia membuka aurat-aurat mereka, macam mana mereka akan memandang aurat kami wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Jangan kau pikirkan seperti itu. Pada hari itu masalahnya berat. Tidak ada orang yang melihat aurat orang lain. Orang mikir diri sendiri menyelamatkan dirinya. Saking dahsyatnya pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Maka setelah manusia kemudian kehausan mereka mencari air, masing-masing nabi diberikan telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka kal kautsar. Nabi diberikan telaga yang alirannya dari Al-Kautsar yang dari surga sana. Akhirnya manusia mulai minum. Dan orang yang pertama kali minum di telaga Rasulullah adalah orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Karena orang-orang Yaman itulah yang pertama kali membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang Yaman? Orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar itu semua kabilahnya berasal dari Yaman, beda dengan Muhajirin. Muhajirin dari Mekah. Mereka lah yang banyak menolong Rasul dalam dakwah, sehingga mereka kelompok yang pertama yang minum di telaga itu, baik manusianya ataupun jinnya. Karena jin yang pertama masuk Islam pun jin-jin Yaman. Baru kemudian disusul dengan yang lainnya, baru disusul dengan yang lainnya, baru disusul dengan yang lainnya. Rupanya ada satu kelompok di akhir ketika masuk ke wilayah telaga Rasul diusir para malaikat. Tidak boleh minum, tidak boleh minum, mendekat saja tidak boleh. Sampai-sampai Nabi berteriak kepada para malaikat yang mengusir umat Rasul itu dan mengatakan, ummati, ummati, dalam riwayat ashabi, ashabi. Itu kan umatku, kenapa kau halau? Biarkan dia minum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddal. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu dengan mereka. Sepeninggalmu mereka, engkau tidak tahu apakah mereka itu istiqomah dengan agamamu. Sebagian mereka sudah mengganti-ganti agamamu, merubah-rubah ajaran. Mereka tidak pantas minum dari telaga. Subhanallah. Ada orang-orang yang diusir dari telaga karena mereka jauh daripada hidayah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan minum dari telaga itu. Padahal seorang yang minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Satu teguk saja tidak akan haus selamanya. Karena mereka akan menghadapi situasi yang sangat panas luar biasa. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil didekatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari pada garis edarnya itu sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ini matahari kalau mendekat ke bumi terbakar kita, kalau menjauh dari bumi beku kita. Kalau matahari menjauh dari bumi kita jadi beku, tapi kalau matahari mendekat ke bumi kita terbakar.
Makanya Allah letakkan pada posisinya dengan sangat tepat. Begitulah Allah mengatur bahwa semua planet itu sudah ditentukan poros-porosnya, dan itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan, kemudian akan digabungkan antara matahari dan bulan itu jadi satu, sehingga membawa panas yang luar biasa. Disitulah keringatnya keluar bercucuran. Anehnya keringat itu tidak banjir kemana-mana, dia hanya berkumpul di sekitar kita saja. Ada yang kemudian keringatnya makin banyak menenggelamkan semata kakinya, ada yang naik sampai lututnya, ada yang naik sampai pusarnya, ada yang hampir tenggelam selehernya. Subhanallah. Dan itu sesuai dengan amalannya, sehingga pada hari kiamat manusia tidak ada yang duduk, tidak ada yang terlentak, semua berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kenapa? Karena kalau duduk tenggelam dengan keringatnya, apalagi berbaring. Terpaksalah mereka berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar. Khamsina alfasana. Disitulah manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, keringat dicucurkan, maka mulailah manusia yang sudah lelah, letih berdiri dan tidak duduk dan tidak berbaring ini mencari peradilan. Harus kemana kami cari peradilan ini? Karena Allah belum juga memutuskan perkaranya. Mereka sudah kelelahan di padang mahsyar. Maka mulailah mereka datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, kau ini bapak manusia. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kami kepanasan, kami kelaparan, kami kehausan. Cobalah kau meminta syafaat kepada Allah agar Allah segerakan keputusannya kepada kami. Maka Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa. Karena Allah pernah marah kepadamu dengan kemarahan yang belum panas sesudah dan sebelumnya. Marah luar biasa. Kapan itu? Ketika Adam diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sorga. Kata Allah, silahkan nikmati yang di sorga, kecuali satu pohon ini jangan kau makan buahnya. Adam dilupakan dengan perintah dan larangan itu. Akhirnya iblis datang memberikan was-was, dimakan pula buah itu. Disitulah Adam diusir dari sorga karena hikmah yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sampai di bumi apa yang dikatakan Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam berdoa minta diampuni dosanya dan ingin dimasukkan kembali ke dalam sorga. Satu dosa dikeluarkan dari sorga. Kita banyak dosa, ingin masuk pulang ke sorga. Adam itu satu dosa saja, tapi diusir dari sorga. Kita lo banyak dosa, pengen masuk sorga pula. Masya Allah. Kadang-kadang orang aneh, waktu kecil ingin dimanja, dewasa hura-hura, udah tua kaya raya, mati pengen masuk surga. Ada yang kayak gitu. Jangan menghayal. Surga itu bukan hayalan. Surga itu dengan amalan. Karena orang masuk surga itu bukan karena keadilan Allah, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di zaman Bani Israel, ada orang tidak pernah berbuat dosa. Pokoknya sejak lahir sampai wafat tidak pernah melakukan maksiat, beribadah terus. Ada orang kayak gini di zaman sekarang? Nggak ada ceritanya orang kayak gini, hanya ada di zaman Bani Israel. Ketika dia wafat, kemudian dia mendirikan di pintu surga. Diberdirikan di pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulil jannah bi rahmati. Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak akan masuk surga dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Orang masuk surga dengan kasih sayangmu itu hanyalah orang-orang yang berbuat dosa, kemudian kau ampuni dosanya, kemudian kau masukkan ke dalam surga. Orang kayak gini gak apa-apa, kau masukkan dengan rahmat. Tapi aku kan gak pernah berbuat dosa. Janganlah aku masukkan ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Masukkan aku dengan amalanku, dengan solatku, dengan baca Quranku, dengan zikirku, dengan amalanku.
Maka Allah mengatakan, baik, hitung amalanmu seberapa. Hitung sekarang amalan. Dihitungnya amalannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai mulai dia beramal sampai dia wafat. Rupanya amalannya tidak bisa membandingi satu nikmat yang Allah berikan berupa penglihatan. Satu nikmat tidak bisa mengalahkan amalan dia seumur hidup. Akhirnya dia karena takut tidak bisa masuk surga, dia pun membalik kata-katanya, ya sudahlah, masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, daripada aku tak masuk surga. Kan gitu ya. Akhirnya dimasukkan dengan rahmat Allah. Maka mintalah kasih sayang dari Allah. Kita dimasukkan itu karena rahmat Allah. Kalau seandainya ada orang yang tidak pernah melakukan dosa, beramal terus saja dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmatnya, macam mana orang yang banyak melakukan dosa? Masyaallah muslim, amalan itu untuk menentukan tingkatan kita di surga, bukan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Salah satunya apa? Salah satunya kita ini ngaji pada malam ini itu mengundang rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasul, barang siapa yang berkumpul seperti ini, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dipelajari keduanya, kecuali Allah akan turun mengirimkan para malaikat, kemudian menebar ketenangan, menurunkan rahmat dan juga barokahnya, dan kita disebut di langit nama kita satu persatu. Si anu lagi ngaji di masjid itu, si anu lagi ngaji di masjid ini, malaikat memuji yang ada di langit sana. Amalan inilah mengundang rahmat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Adam tidak sanggup menyelamatkan manusia. Kata Adam, pergilah kau ke Nuh sana. Maka mereka datang kepada Nuh. Nuh pun sama dan mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah berdoa kepada kaumku kehancuran kepada mereka. Ketika Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, tidak ada yang menerima dakwahnya. Bayangkan, 950 tahun tidak ada yang menerima dakwahnya, kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 80 orang yang ada di perahunya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nuh dengan cara apa? Tidak turun hujan. Lama bertahun-tahun tidak turun hujan. Kemudian Nuh pun membuat kapal di tengah padang pasir, sudah tidak turun hujan. Nuh buat kapal di padang pasir, datang kaumnya, Nuh ini sudah gila, buat kapal di tengah padang pasir, air dari mana? Hei Nuh, kau kemarin ngaku nabi, sekarang kenapa jadi tukang kayu? Dihina oleh kaum. Tapi Nuh tetap saja buat kapal. Sampai pada waktunya akhirnya Nuh berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir hidup di bumi, sebab kalau kau hidupkan mereka, mereka akan menyesatkan agamamu dan tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir yang akan hidup di bumi. Akhirnya Allah azab kaum. Bayangkan, Allah hancurkan, Allah kirim banjir bandang yang luar biasa, sehingga tidak ada satu jiwa yang selamat kecuali orang yang berada di kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Nuh, aku tidak bisa, aku sudah mendoakan kehancuran kepada kaumku. Berangkatlah kau ke Ibrahim sana. Datanglah mereka kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah, selamatkan kami. Kata Ibrahim, aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena aku pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Ini yang menyebabkan aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Kapan dustanya Ibrahim? Pertama, ketika Ibrahim masih remaja. Ibrahim sudah ditanamkan tauhid dalam dadanya, tidak suka dengan para penyembah berhala. Ketika bapaknya mengatakan, Ibrahim,
Ini Raja Namrud sedang membuat pesta kerajaan, ayo kita keluar, kita ikut pesta kerajaan, kita rame-rame di luar. Kata Ibrahim, ini sakit, maaf Pak ya, saya lagi sakit. Padahal dia tidak sakit, dia berdusta, dia mengatakan saya sakit. Ini dusta yang pertama. Kenapa Ibrahim sampai berbohong dan mengatakan saya sakit? Karena dia punya rencana. Ketika orang sedang berpesta di jalan-jalan, di lapangan, dia masuk ke istana Namrud. Kemudian dia masuk ke tempat ibadah Namrud, dilihatnya patung berjejer di mana-mana, di tangan sudah ada palu, dihancurkan semua patungnya kecuali satu patung yang sangat besar, dibiarkan dia tetap tegak di situ, dikalungkan palunya di situ. Kemudian dia pergi. Setelah kejadian itu, orang-orang heboh karena Tuhannya hancur, Tuhannya tidak bisa membela diri, Tuhannya tidak bisa melawan yang menghancurkan. Heboh satu kerajaan, siapa nih yang menghancurkan patung-patungku, Tuhan-Tuhanku, dewa-dewaku. Akhirnya kemudian diutusnya jasus mata-mata, intelijen. Akhirnya ketahuan, oh begini Namrud, ada fatan anak muda yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kata Namrud, tangkap Ibrahim, ditangkap Ibrahim. Kemudian mulailah terjadi dialog. Kata Namrud, ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina, engkau yang melakukan ini, kau hancur-hancurkan patung kami. Kata Ibrahim, tidak, siapa yang bilang aku yang menghancurkan patung? Kejahatan itu harus ada dua alat bukti, mana buktinya, mana saksinya? Saya tidak punya alat bukti, palunya ada di sana tuh. Kau salahkan tuh patung yang paling besar, dia yang menghancur-hancurkan tuh, patungnya ada di situ, palunya ada di situ. Aku kan gak bawa palu, patung itu yang bawa palu, kenapa saya disalahkan? Salahkan patung itu. Bohong yang kedua, Ibrahim bohong. Kata mereka, ya Ibrahim, kau sudah tahu patung itu tak bicara, kenapa kami pula menginterogasi patung? Orang ini tidak berakal, sudah tahu patung tak bisa bicara, disembah pula. Akhirnya kemudian Ibrahim pun berbohong yang kedua kalinya. Ketiga kalinya setelah Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di Irak, ke Palestina, dapat jodoh ke Siti Sarah, kemudian hijrah ke Mesir. Akhirnya dia pun berjumpa dengan satu kerajaan, rajanya zalim, yang kalau melihat ada orang punya istri cantik, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Kata Ibrahim, istriku Sarah, kalau ada prajurit raja, jangan kau bilang istriku, nanti kau diambil, aku pula dibunuh. Bilang saja, aku ini saudaramu, bukan suami. Nah, ini bohong lagi. Maka Ibrahim sudah berbohong ketiga kalinya, aku tidak bisa berikan syafaat. Datang kau kepada Nabi Musa. Datang akhirnya kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, tolonglah kami. Kata Nabi Musa, aku tidak bisa menolong kalian, aku sudah membunuh orang. Nah, Musa lebih parah lagi, bunuh orang dia. Kemudian Musa bercerita, aku melihat ada anak muda Bani Israel bertengkar dengan anak muda Bani Kipti, orang-orangnya Fir'aun. Akhirnya kalahlah anak muda Bani Israel. Aku lewat, anak muda ini mengatakan, ya Musa, tolong aku. Maka Musa menolong anak muda Bani Israel, dipukulnya, nggak ada niat bunuh. Musa ini Nabi, punya kekuatan 40 laki-laki, sekali pukul mati orang itu, padahal nggak niat bunuh. Aku sudah bunuh orang, nggak bisa. Datang ke Nabi Isa, datang kepada Isa. Isa mengatakan, tidak bisa, karena kaumku menyembah diriku, mengatakan aku Tuhan, mengatakan aku anak Tuhan, mengatakan aku satu di antara tiga Tuhan. Berangkat ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan, ana laha, kan ku coba. Berangkat Rasul menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Lama Rasul sujud, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berfirman, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa. Bangkit dari sujudmu hai Muhammad, katakan kau didengar, mintalah kau diberi, mintalah syafaat, kuberikan kau syafaat. Maka Nabi kemudian diberikan syafaatul uzma, 7 syafaat diberikan kepada manusia, baik syafaat umum ataukah syafaat khusus. Maka hanya Nabi SAW yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat.
Setelah kemudian terjadi syafaat ini, manusia sudah ada lega karena ada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah terjadi apa yang disebut dengan qisas pada hari kiamat. Apa itu qisas? Qisas ini berlaku kepada makhluk duluan, kepada binatang. Manusia akan dikumpulkan di sebuah lapangan di padang mahsyar. Kemudian binatang akan dibangkitkan, mulai harimau sampai kepada kecoa, sampai kepada semut, sampai kepada ulat dan lalat, semua dibangkitkan. Dan manusia menonton. Di situ terjadi qisas. Sampai-sampai binatang yang bertanduk, yang suka nanduk-nanduk di dunia kawannya, tanduknya dicopot, diletakkan kepada yang tidak bertanduk, yang dizaliminya. Kata Allah, tanduk sebagaimana kau ditanduk di dunia. Berapa kali kau tanduk, berapa kali dia kau tanduk. Binatang saja dikisos. Hati-hati, karena kisos ini bukan hanya binatang dengan binatang, termasuk binatang dengan manusia. Karena ada orang-orang itu yang suka ngadu binatang, kan? Ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu jangkrik aja ada. Jangkrik diadu-adu, ngadu semut juga ada. Nanti itu akan dikisos itu semut dengan manusia. Sebagaimana Anda mengadu ayam, nanti ayam mengadu kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi kisos di situ. Setelah keadilan Allah tegak kepada binatang, tetapi binatang itu tidak ada hisab, hanya dikisos. Setelah kemudian selesai kisosnya, Allah katakan kuni turaba, jadilah kau tanah. Semua binatang jadi tanah. Ketika orang kafir melihat binatang jadi tanah, dia pun berteriak dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, tuhai kiranya aku juga jadi tanah seperti mereka jadi tanah. Tapi mustahil manusia jadi tanah, karena mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Masyaallah muslimin. Setelah itu baru kemudian al-ardu. Apa ardu itu? Ardu itu artinya amalan kita di dunia ditampakkan di hadapan kita pada hari kiamat. Nabi menyebutkan ada 3 kelompok yang akan pertama kali disentuh api neraka sebelum yang lainnya. Pertama, ada orang ahli Quran, orang betul-betul pakar Quran. Ketika dunia didatangkan di hadapan Allah, kemudian diperlihatkan pahalanya di dunia. Ini loh pahalamu di dunia, kau ini rajin ngaji, rajin baca Quran, tengah malam kau ngaji, ditampakkan pahalanya semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, betul itu amalan? Kata ahli Quran, ya betul ya Rabb, itu amalanku selama di dunia. Aku tidak pernah membaca Quran kecuali karena untukmu ya Rabb. Allah katakan, kadzabta, dustakan. Dustakan, kadzab, dustakan. Kamu itu ngaji, kamu belajar Quran, kamu membaca Quran supaya orang mengatakan kamu itu qari, dan itu sudah ma'ruf. Niatmu itu riya, karena ingin dipandang manusia dan dikatakan kau ini seorang alim, seorang qari, membaca Quran. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua datang, orang yang ahli infak. Pokoknya apapun tempat di dunia dia butuh infak, dikasih duit. Bangun masjid, ini infak saya. Anak yatim, ini infak saya. Janda miskin, ini infak saya. Apa yang tidak diinfakkan, diinfakkan sama dia. Ditampakkan amalannya pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, betul itu amalan? Iya, itu amalan saya. Saya tidak pernah berinfak kecuali karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dustakan. Kamu itu berinfak hanya supaya orang mengatakan kau ini adalah ahli infak, dermawan, orang murah hati. Subhanallah. Dan itu sudah makruh. Kamu itu riya. Maka malaikat katakan, Allah mengatakan kepada malaikat, seret dia, masukkan ke dalam neraka. Makanya saya katakan ibunya, khusus ibu-ibu, penyakit orang infak itu 4. Penyakit orang infak itu berapa? 4. 1 riya, 2 sum'ah, 3 alman, yang keempat adab. Hati-hati. Pertama riya, dia infak itu memang ingin diketahui orang. Umpamanya infak ke masjid ini,
nih saya infak Pak ya untuk masjid, tapi tolong nama saya cantumkan ya di papan, biar orang semua baca. Dan jangan lupa share di grup, kasih tahu Haji Anu infaknya sekian, nanti saya tambah besok lagi infaknya. Nah, itu namanya infak riya. Infak yang seperti ini nggak dapat pahala. Atau tolong ya Pak, ketika nyerahkan uang selfie dulu lah, nanti di share ya di grup, biar tahu siapa yang ngasih infak. Sekarang kan zaman medsos tuh, orangnya dipoto, uangnya dipoto sambil salaman dengan takmir masjid, minta di share. Nggak di share sama pihak masjid, di share sendiri, taruh di Instagramnya, taruh di Facebooknya, kemudian ditulis alhamdulillah saya sudah membantu masjid ini 5 juta. Kan status di atasnya itu, Masya Allah. Ada orang kayak gitu itu. Ada lagi, ini sering saya ceritakan, ada orang riya itu kepancing ibu bapak. Awalnya dia infak itu subhanallah ikhlas karena Allah, betul-betul dia datang ke masjid sini, tolong Pak saya infak Pak ya, jangan sebut nama saya. Lalu nama siapa yang disebut? Sebut saja Abdullah hamba Allah. Hamba Allah, iya hamba Allah. Ditulislah hamba Allah 5 juta. Besoknya nyumbang lagi. Gimana Bu? Ditulis namanya, enggak usah Pak Ustaz, tulis saja hamba Allah. Sampai 5 hamba Allah itu dia semua yang infak. Tetangganya ngompor-ngompori, ibu ini PNS, gaji tinggi, saya lihat tak pernah infak tuh ke masjid. Marah ibu ini, kok tak lihat ya 5 hamba Allah itu siapa? 5 hamba Allah itu saya itu. Ada orang kayak gitu kan? Itu dia kepancing. Tadinya ikhlas, akhirnya jadi riya. Jangan salah, hamba Allah yang nomor 1, hamba Allah yang nomor 3, hamba Allah yang nomor 10 itu saya, itu semua sama 5 juta itu. Pokoknya 5 juta itu saya itu katanya. Subhanallah. Ada orang yang kayak gitu, pengen tahu orang. Nah ini hati-hati nih, riya seperti ini menghilangkan, bahkan terkadang amalan 10 tahun yang silam bisa digugurkan hari ini gara-gara riya. Kita ini sudah lupa pernah infak ke masjid 10 tahun yang silam, diingatkan lagi. Jalan-jalan sama kawannya, kemudian dia lihat masjid, ngomong pula sama kawannya, 10 tahun itu saya pernah infak di sini dulu. Sebutkan pula sama kawannya, padahal sudah 10 tahun itu dia bisa menyebutkan hari ini, ingat dia pula. Itulah bedanya infak besar dengan yang kecil. Kalau infak kecil lupa tuh, 2 hari aja lupa. Kalau infak 2.000, kalau infak 1 juta itu ingat terus biasanya. Ingat terus, ingat dompet, ingat infak. Oh iya, tadi diinfakkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, ini penyakit penggugur riya. Penggugur dosa adalah penggugur pahala adalah riya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu karena mendengar, kalau riya karena melihat. Riya itu pengen dilihat orang, kalau sum'ah pengen didengar. Ya, contoh yang mudah saja yang sering saya contohkan. Kalau seandainya ada ibu nih, bapak nyumbang ke masjid ini, subhanallah ikhlas top markotok, Ustaz saya sumbang nih, tolong ini untuk keramik, untuk sajadah, untuk ini, untuk itu. Perlu saya tulis Pak? Tidak usah. Hamba Allah tidak usah juga. Lalu siapa? Tidak usah lah, pokoknya ambil aja, saya percaya sama Pak Ustaz. Besok nyumbang lagi, gitu lagi, bagus gak? Bagus. Tidak mau disebut nama, tidak mau disebut hamba Allah, tidak mau disebut, pokoknya kosong kelompok, tapi uangnya diinfakkan. Ikhlas luar biasa. Sekali kawannya main-main di masjid, ngobrol pula sama pengurus masjid. Masya Allah, ada tuh seorang bapak baik sekali, kata Pak Ustadz itu, dia kalau infak ke sini itu tidak pernah mau disebut nama. Siapa namanya Pak? Itulah si Anu. Kemudian orang ini datang ke si Anu tadi, saya tadi dari masjid loh, saya nggak nyangka kamu itu infak banyak di masjid itu ya. Kok kamu tahu? Iya, tahulah Pak Ustadz yang cerita. Terus ngomong apa Pak Ustadz? Iya, dia bilang kamu orang baik. Terus ngomong apa lagi? Terus ngomong apa lagi? Terus ngomong apa lagi? Dia senang.
Makanya dia terus begitu ya. Dia pengen dengar ngomong apa sedap dia kalau didengar itu. Iya, waktu saya ngomong bukan hanya Pak Ustadz saja, ada 10 pengurus di situ. Itu pengurus ngomong apa tuh? Ya. Lah kebetulan itu waktu ngomong corong masjid nggak dimatikan, kedengaran keluar. Nggak macam-macam masyarakat itu. Ini kan masalah itu. Harusnya dia mengelak ketika kemudian dikatakan seperti itu. Salah, itu bukan saya, itu orang lain. Begitu harusnya. Ini enggak. Ya. Ini enggak, dia nyusul, dia terus mengejar pertanyaan. Terus gimana? Apa katanya? Komentarnya gimana? Itu sum'ah namanya itu. Sum'ah itu sedang kalau kebaikannya itu disebut orang senang, telinganya jadi kayak gajah gitu ya, dibuka lebar-lebar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga azan. Ini bahaya azan ini. Mengungkit-ungkit pemberian. Terkadang orang yang diungkit tidak tahu dia. Pamannya orang sedekah kepada orang miskin. Ada orang miskin minta kepada kita, kita kasih, minta lagi kita kasih, minta lagi kita kasih. Kemudian kita ngomong sama orang lain, itulah si anu itu selalu minta sama saya. Terus dikasih, anak kasih. Kembali dia minta lagi, kamu kasih, saya kasih. Ngapain diceritakan kepada orang? Itu namanya mungkin pemberian. Sudah, kalau udah ngasih udah cerita, nggak usah cerita dia. Cerita kita dengan Allah saja. Kemudian yang terakhir, adab ini yang lebih nyelekit, menyakitkan. Kadang-kadang betul-betul ditujukan kepada orang yang dibantu sama kita. Kamu kalau nggak saya bantu nggak jadi begini kau itu katanya. Langsung dituju orangnya itu sakit lagi. Lah orang-orang ria ini Bu Bapak, nanti pada hari kiamat ditampakkan amalannya, banyak amalannya, tapi tiba-tiba amalannya dibuang oleh Allah dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Kemudian orang ketiga, seorang mujahid yang mati dalam medan perang, didapatkan. Kemudian ditampakkan pahala jihadnya. Dia mengaku itu pahalanya. Tapi Allah katakan, kadzabta dusta, kau ini berjihad supaya orang menyebutmu pahlawan, orang hebat, pemberani. Kau ini hanya ria saja, masuk ke neraka. Ini namanya al-arduna. Proses yang selanjutnya ditampakkan amalannya. Setelah ditampakkan amalannya, barulah proses yang selanjutnya adalah hisab. Proses yang selanjutnya hisab. Hisab ini termasuk di dalamnya adalah pengambilan catatan, pembacaan catatan. Pengambilan catatan itu, catatan ini ada dua macam. Ada catatan yang dikumpulkan setiap kaum satu catatan. Umpamanya Nuh satu catatan dengan kaumnya, Ibrahim satu catatan dengan kaumnya, kemudian Musa catatan dengan kaumnya, Isa satu catatan dengan kaumnya, termasuk Rasul dan seluruh umatnya satu catatan, satu buku ditulis di situ. Dan ini catatan yang pertama, ini catatan yang membongkar semua aib kita di hadapan manusia, karena akan dibaca. Catatan Abu Bakar, Umar, Utsman ada di situ, catatan kita juga ada di situ. Ketika catatan itu dibaca satu persatu, Abu Bakar ini kebaikannya, Umar ini kebaikannya, Utsman ini kebaikannya, Ali ini kebaikannya, orang soleh ini kebaikannya, ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan para ulama. Giliran kita yang dibaca, rupanya tidak ada kebaikan kita dibandingkan mereka. Malu kita. Karena pada hari itu semua makhluk Allah di dunia akan menghabarkan habarnya yauma tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semua makhluk yang ada di bumi ketika di akhirat akan menjadi saksi bagi kita. Kita nggak mungkin mengelak di hadapan Allah. Nggak mungkin. Karena Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari di mana mulut dikunci, tangan pula bicara, saksi pula kaki. Bahkan kulit ini akan bicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, badan marah sama kulit, lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kau menyalahkan badanmu sendiri? Maka kulit tiba-tiba mengatakan, antaqanallah, Allah yang buat aku bicara, wahai badan. Semua akan bicara. Di dunia kita bisa cari pengacara, cari saksi dengan cara dibeli dan dibayar. Di akhirat mana ada pengacaranya saja butuh pengacara,
Lawyernya saja butuh lawyer, dan tidak ada lawyer karena saksinya terlalu banyak. Tidak ada yang mengelak. Makanya kenapa dalam Islam itu kita harus pandai menyembunyikan aib orang lain, supaya pada hari kiamat aib kita ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup dia aibnya pada hari kiamat. Ingat bu, jangan suka membongkar aib orang. Amalan yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah orang yang menutup aib orang, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang. Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Karena ada di dunia itu orang yang suka menyakiti tugasnya, ada orang itu yang diciptakan khusus nyakiti orang. Ada tuh seperti itu, sama dengan keledai. Allah mengatakan inna angkarul aswat la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Allah sebutkan dalam surah Luqman ini. Artinya begini, Allah ciptakan keledai, Allah ciptakan suara keledai, tapi Allah katakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ada orang itu Allah ciptakan di manusia, Allah ciptakan dia bisa bicara, tapi bicara yang keluarnya itu buruk saja. Ada orang yang diciptakan seperti itu tuh. Ingat bu ya, ibu kalau punya tetangga kemudian selalu menjelek-jelekan ibu, memang Allah ciptakan orang itu seperti itu. Tapi jangan dibalas, supaya Allah bedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana orang mulia, mana orang hina. Sebab kalau dibalas keburukan dengan keburukan, gak beda ibu dengan dia. Ustaz tak tahan saya, mulutnya itu ember besar, kalau ember kecil saya masih bisa lah ngomong saja, nggak berhenti. Kalau saya punya mesin jahit, saya datang saya jahit ke mulutnya. Sakit sekali, sakitnya tuh di sini. Kalau memang tidak tahan disakiti orang, maka cobalah ibu maafkan saja. Nggak bisa Ustaz, cobalah dimaafkan. Sakit sekali makanya itu, nyelekit. Ya. Kayak bawa silet di tangan, hati saya disayat-sayat. Oh, sampai begitu dalamnya? Iya begitu Ustaz. Difitnahnya saja. Kalau tidak bisa memaafkan, maka ibu cukup tidak memikirkan orang itu. Anggap ibu tidak punya tetangga kayak dia, anggap ibu tidak punya kawan seperti dia. Tidak bisa Ustaz, hari-hari lewat namanya tetangga sebelah, ya sudah tidur saja. Tidur, iya tidur. Karena Ashabul Kahfi itu bisa mengalahkan musuh dengan tidur. Ashabul Kahfi itu mengalahkan musuh dengan, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, dengan tidur. Ketika dia disakiti oleh kerajaan, kemudian akhirnya mereka masuk ke gua, Allah tidurkan 300 tahun lebih. Ketika bangun musuhnya sudah kalah. Makanya cara melawan musuh, tidur. Tidak bisa tidur Ustaz, beli antimu, minum, tidur. Nanti bangun tidur sehat, segar. Dia nyakiti lagi, tidur lagi. Jadi intinya jangan dipedulikan, jangan dipedulikan. Dan di posisi ibu jangan suka nyakiti hati. Jangan suka, karena amalan yang paling baik itu adalah jabrul qalbi. Jabrul qalbi itu artinya memberikan kebahagiaan sama orang. Kasihanlah orang itu bu. Orang itu sudah susah mikirin anaknya, sudah susah mikir suaminya, sudah susah mikir orang tuanya, sudah susah mikir kehidupan rumah tangganya. Ibu pula ngasih susah sama dia, nyakiti tetangganya. Makin susah lagi lah, itu musibah di atas musibah namanya. Bagaimana caranya Ustaz? Diam. Jangan suka kalau dapat berita macam-macam, diam. Kalau bisa tenangkan hati tetangga. Kalau tetangga kena musibah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki kepada anda, mudah-mudahan Allah bahagia. Kasih doa supaya dia senang, tenang. Itu amalan paling tinggi. Ini sudah tidak pernah membahagiakan tetangganya, nyakiti pula tetangganya, jeleki pula ucapannya itu. Terus anak si Anu itu aneh, sore-sore udah keluar, pagi udah datang. Jangan-jangan katanya. Apa urusan jangan-jangan?
Urusan dia. Jangan dimikirkan urusan tetangga. Urusan kita aja susah diatur, apalagi urusan orang. Jangan membuat beban kepada orang. Makanya Nabi itu ketika melihat ada salah seorang sahabat dari salah satu budak, wajahnya jelek, dan dia pun budak. Ketika Rasul masuk ke pasar, ditangkap, dipeluk dari belakang, sambil guyon Rasul mengatakan, man yashtari hadzal gulam, siapa yang mau beli budak ini? Budak ini mengatakan, ya Rasul, saya ini jelek, murah harganya. Kata Rasul, tidak, innaka indallahi ghalin, kamu itu di sisi Allah sangat mahal. Itu ya, ditenangkan sama Rasul. Tidak, kamu itu orang baik, mahal, bagus ya. Ini enggak, orang cari kerja ke sana kemari, sudah enggak dapat, didonkan, patutlah kau ini sekolah pun tak bisa, bodoh kok mau diterima pula. Kadang-kadang ada orang kemudian didonkan. Jangan besarkan hati orang, karena orang yang membesarkan hati orang, menutupi aibnya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Dan biasakan, coba menjadi orang yang paling amanah mendengar. Orang itu susah jadi amanah mendengar itu. Maksudnya gini, kalau ada kawan curhat, jangan langsung diterima, Buya. Ini ada kawan ada masalah dengan keluarga, datang ke ibu mau curhat atau datang ke bapak, pertama yang ibu katakan, maaf ya, jangan cerita dulu. Jangan cerita, kamu kan gak tahu saya, bisa saja nanti aib kamu tersebar. Kalau kamu merasa amanah dengan saya, bolehlah kau ceritakan, tapi kalau tidak, jangan, nanti aibmu tersebar. Kalau begitu, jangan pula ditanya duluan, nampak murung, ceritakan ada apalah, mancing pula ya. Jadi ditahan dulu. Kalau dia mengatakan, enggak, saya yakin dengan ibu itu nampaknya mukanya amanah, tapi tolong jangan ceritakan sama orang ya. Akhirnya diceritakan. Ibu ini ketemu kawannya, cerita pula dia, tadi si Anu datang. Iya, kenapa? Dia ngomong jangan ceritakan sama orang. Saya minta kamu juga jangan ceritakan ya sama orang ya. Nanti orang ketiga ini ketemu juga kawannya, tadi saya ketemu dengan ibu, dia dapat cerita dari kawannya, tapi tolong jangan ceritakan sama orang ya. Jadi satu kampung tahu itu baik. Orang ini tidak paham itu amanah dengar. Kalau telinga tidak bisa amanah, yang lain tidak akan bisa amanah. Nih rumah di zaman sekarang ini kan kopel tuh, lain dengan rumah dulu. Kalau di kampung nih masih alhamdulillah satu. Jadi kalau tetangga tengkar kita tidak tahu. Tapi kalau di perumahan itu kopel dempet, tetangga umpamanya bertengkar dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengar kita di samping. Kalau ada orang bertengkar di samping rumah, ambil kapas tutup, jangan sampai dengar. Jangan sampai dengar. Kalau terdengar juga jangan direkam. Ini enggak, tetangga direkam, dia tahu tuh. Kenapa? Namanya di sampingnya dia dengar ya kan, itu dari awal sampai akhir dia tahu. Datang ke suaminya, sini bang, saya mau cerita. Sama abangnya diceritakan, bayangkan. Jangan bu, ibu saja yang tahu, abangnya nggak usah tahu. Itu namanya amanah dengar. Lah kalau ini nggak bisa, macam mana dia bisa memegang amanah lisan, amanah mata, amanah kaki? Yang dengar saja tidak bisa menjaga amanah dia. Ya. Makanya penting di sini introspeksi diri. Nanti pada hari kiamat kita akan dipermalukan dengan catatan besar itu. Lah di sana ada catatan masing-masing. Saya punya catatan, bapak punya catatan, ibu punya catatan. Dan catatan itu sudah dicatat di dunia oleh malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat yang baik dan yang buruk, dicatat semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun suara pembicaraan manusia kecuali dicatat Raqib dan Atid. Artinya masing-masing orang punya catatan. Dan ingat, catatan itu akan sesuai dengan perbuatan kita, karena kita diberikan ingatan yang tidak diberikan di dunia. Kalau di dunia ingatan kita terbatas. Kita pernah menyakiti orang 5 tahun yang silam sudah lupa. Ingat gak kau nyakiti saya? Enggak, saya gak pernah nyakiti kamu, katanya. Lupa dia. Karena orang yang nyakiti biasanya mudah lupa. Orang yang disakiti tidak akan lupa sampai kiamat. Orang yang zalim itu lupa kezalimannya, tapi orang yang dizalimi tidak akan pernah lupa.
bahkan dicatat di diarenya itu, guys, saya disakiti tanggal tahun semua hari tahun. Orang yang didolimi itu gak akan lupa, Bu. Karena orang yang didolimi itu tidak pernah tidur, sama dengan Allah tidak pernah tidur. Kalau dia sampai berdoa kepada zat yang tidak tidur, maka doa orang yang didolimi itu mustajab, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, walaupun yang berdoa orang kafir, apalagi orang muslim. Ya. Maka penting di sini harus memahami. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, catatan yang pribadi-pribadi itu, kalau dia orang mukmin ketika mengambil catatan dengan tangan kanannya, kalau dia orang kafir dengan catatan mengambil dengan tangan kirinya, kalau munafik dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Karena manusia di dunia kan cuma 3, mukmin, kafir, munafik, cuma 3 saja. Maka di sini ditentukan, kalau dia orang beriman ngambil dengan tangan kanan, bangga dia berteriak, ha umqra'u kitabiyah, baca catatan saya. Kenapa? Karena sudah tahu jalannya ke surga, bangga dia. Kalau mengambil dengan tangan kirinya, bingung dia mau ngomong apa, maunya dilempar tapi tak bisa. Subhanallah. Ini hari menegangkan. Saya akan bercerita satu kisah. Di zaman Nabi SAW, Nabi itu punya istri sampai 9, ada yang mengatakan 11. Bapak ingin ikut Nabi? Ikut Nabi? Berapa istri? Nabi itu 9, ada yang mengatakan 11. Lah ketika Rasul itu berada di gidan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha kemudian menangis di hadapan Rasul. Rasul sedang tidur. Kebiasaan Aisyah itu, Bu, ibu kalau ingin jadi Aisyah, Rasul itu kalau giliran Aisyah, maka Rasul itu selalu tidur kepalanya di paha Aisyah. Aisyah itu tidak akan pernah tidur sampai Rasul tidur, dan kepala Rasul diletakkan di pahanya. Saking cintanya Aisyah dengan Rasul. Saya nggak yakin ibu seperti Aisyah. Paling tinggi lempar bantal, tidur sana. Sudah tidur bang, sana tidur. Kadang-kadang nggak dibersihkan pula. Ketika Rasul sudah nyenyak tidur, Aisyah melihat Rasul. Di situ tiba-tiba Aisyah menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba air matanya jatuh ke pipi Rasulullah yang berada di pahanya. Terperanjat Rasul bangun. Langsung dia bangun, duduk, dipandangnya muka istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian bertanya, ya Aisyah, lima tabki wa lima dubu. Hai Aisyah, kenapa kau menangis? Kenapa itu air matamu deras seperti itu? Aisyah menangis kenapa coba? Apakah karena sempit rumahnya? Tidak. Aisyah bukan karena sempit rumahnya dia menangis, dia ingin rumah lebar, bukan. Rumah Rasul itu kecil, bahkan kamar Rasul itu seukuran Rasul itu sendiri. Jadi kamar Rasul itu seukuran badan Rasul, sebagaimana panjangnya badan Rasul, itulah kamar Rasulullah. Kecil kamar Rasul itu. Kalau kamar bapak-bapak lebar, orang 50 pun masuk. Ini Rasul kamarnya kecil, seukuran dengan badan dia. Apakah Aisyah karena menangis karena kecilnya rumah? Tidak. Apakah karena Rasul tidak ngasih gelang, cincin dan antik? Tidak pula. Apakah karena kurang uang belanjanya? Tidak. Itu Aisyah di zaman sekarang yang gitu-gitu. Nangis kalau uang belanjanya kurang. Nangis tetangganya beli tas, suaminya tak berikan tas dia. Ayolah. Nangis di rumah tetangganya di tingkat, kok kita masih tingkat 1 saja. Dan itu bahaya kalau hasad. Lihat tetangganya di tingkat, darahnya naik. Tingkat 2 makin tensinya naik, tingkat 3 stroke dia. Ada orang yang seperti itu, orang hasad tuh. Ya. Jadi Aisyah menangis, ditanya oleh Rasulullah, kenapa Anda menangis? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tadzakartu yaumal qiyamah ya Rasulullah. Aku ingat dengan hari kiamat. Hal taquluna bi ahlika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kau ingat diriku pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, adapun di tegak tempat orang tidak mungkin ingat siapapun pada hari kiamat, walaupun saya. Pertama, ketika orang meniti siratal mustaqim,
tidak akan ingat siapapun sampai dia selamat dari titian dan tidak masuk ke dalam jahanam. Kemudian yang kedua, indal mawazin, ketika di tempat penimbangan amal sampai dia tahu mana amalan yang lebih berat, yang baikkah atau yang burukah. Dan yang ketiga, saat suhuf diterbangkan sampai dia betul-betul tahu apakah tangan kiri dan kanan yang mengambil ataukah tangan kirinya yang mengambil. Orang nggak ingat siapapun karena berdebar-debar hari itu. Oleh karena itu kita hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil catatan itu dengan tangan kanannya, karena itu alamat dia selamat. Mereka adalah ashabul yamin, orang-orang kanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nampaknya waktu juga yang memisahkan. Pertama, suara yang membatasi, karena suara saya kencang jadi mudah capek. Yang kedua, saya lihat mata-mata ibu dan bapak sudah mulai sayu, entah karena meresapi, entah karena ngantuk, entah karena lelah, saya tidak tahu. Saya husnudon saja, mungkin khusyuk kali ya, khusyuk dengerin sampai ngantuk-ngantuk gitu. Tetapi untuk lebih meriah pengajian pada malam ini, kita buat tanya jawab saja. InsyaAllah kita ya sambung lain kali, di lain kesempatan. Baik, kita akan baca dulu beberapa pertanyaan. Bismillah Ustaz ya. Kalau kita bercerita amal baik kepada istri kita, apakah termasuk ria juga? Iya, ini pertanyaan bagus. Bismillah, alhamdulillah. Ria itu artinya diambil dari ra'ah, melihat. Artinya ria ingin dilihat amalan. Maka sebaiknya tidak usah diceritakan. Tidak usah diceritakan kepada siapapun, walaupun sama istri. Sembunyikan saja antara bapak dengan Allah. Sebab istri itu tidak bisa dipegang kadang-kadang. Bapak cerita sama istri, istri pula cerita sama tetangga. Dan begitunya. Kalau bapak-bapak itu masih pakai akal, maaf ibu ya, bukan berarti ibu tidak punya akal, tidak. Ibu punya akal, cuman perasaannya lebih tinggi dibandingkan akalnya. Kalau laki-laki perasaannya kecil, akalnya yang besar. Makanya laki-laki itu simple hidupnya. Kalau marah paling tinggi nampar laki-laki itu, simple dia. Tapi perempuan kalau marah dia akan ngomong, laki-laki baru satu kalimat, ibu sudah 1000 kalimat. Kenapa? Mengungkapkan perasaan. Bahkan perkara 10 tahun ibu bisa hafal tanggalnya, harinya, jamnya. Bapak ini pernah selingkuh, aku tahu dulu. Jadi tahu dia, bisa ingat bulannya, memorinya kuat ya. Kalau bapak itu lupa gitu, kesalahan ibu bapak itu mudah lupa. Makanya kenapa laki-laki itu jadi pemimpin? Sebab kalau ibu jadi pemimpin, setiap hari di pengadilan agama numpuk orang minta cerai itu. Karena tersinggung sedikit minta cerai, tersinggung sedikit minta cerai. Nggak mikir. Kalau bapak-bapak masih mikir anaknya, gimana istrinya, masih mikir lagi situ. Makanya jadi pemimpin rumah tangga. Jadi apakah termasuk ria? Ya, orang yang berbuat baik kepada istri, kita bercerita amal baik kepada istri, ya bisa dia kalau itu jadi kebanggaan. Sebaiknya tidak bercerita. Sudah beramal, sudah. Ada amalan-amalan itu yang lebih baik ditampakkan, ada amalan-amalan itu lebih baik disembunyikan. Amalan ditampakkan seperti syiar, pengajian ini amal ditampakkan. Mau kemana Pak? Mau ke pengajian di masjid itu. Mau kemana Bu? Mau ke pengajian. Apa-apa, namanya syiar ya. Tapi ataupun amal ditampakkan seperti pakai pakaian muslimah, pakai pakaian muslim, itu amalan ditampakkan syiar. Tapi ada amalan-amalan yang lebih disembunyikan, seperti sedekah disembunyikan, dan ngapain juga ditampakkan. Termasuk amalan kebaikan apa diceritakan. Kecuali kalau dia ditanya, Pak, mana tadi uang nampak tadi di atas meja 50.000, kenapa tak ada? Oh iya Bu, tadi diinfakkan di masjid. Aduh, micin belum dibeli. Kan ada istri tidak bangga, harus alhamdulillah diinfakkan. Enggak, kenapa diinfakkan Pak? Kan mau dibelikan super nih. Ada istri yang kayak gini, dia tak suka suaminya infak ya. Jadi kalau ditanya ya mungkin lah, tapi kalau tidak ditanya tidak usah cerita, tidak perlu cerita.
Cukup Anda dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu saja. Wallahu a'lam. Baik, kita buat tanya jawab pakai ini sudah disediakan sama pengurus. Langsung saja tanya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, apabila seorang muslim meninggal dunia, Iya. sialnya ketika dia kubur dia mendapat siksa kubur. Apakah siksaan itu hanya sementara ataukah sampai hari kiamat? Dan setelah dihisab nanti, apakah mengurangi siksaan di akhirat tersebut? Karena sebelumnya telah disiksa terlebih dahulu. Iya, pertanyaan bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Apakah siksa kubur itu munqati atau muttasil? Munqati itu terus menerus sampai kiamat, terputus sampai kiamat, ataukah muttasil terus-terusan sampai kiamat dibangkitkan? Maka kata para ulama, kalau dia seorang mukmin, maka dia tidak mungkin disiksa sampai kiamat. Ada batas waktunya. Tapi kalau dia orang kafir, maka akan diadab sampai kiamat, baru berhenti pada tiupan sangkakala yang pertama, berhenti total, tidak ada adab kubur karena menjelang hari kebangkitan. Tetapi adab kubur itu berbeda dengan siksa neraka. Adab kubur itu adab kecil, neraka itu adab besar. Artinya adab kubur ini baru muqaddimah. Karena ruh di kuburan itu, kalau dia ruhnya orang-orang yang beriman, dibagi tiga. Ada ruh orang-orang yang mati syahid, maka jasadnya di kuburan, ruhnya digantungkan di kenil-kenil di bawah arsy. Yang kedua ada ruh orang-orang soleh, maka ruhnya, badannya tetap di kuburan, ruhnya bolak-balik ke surga dan akan bergelantungan di pohon-pohon surga. Tapi ada ruh yang tetap tinggal di dalam kuburan karena dia tertahan dengan perkara-perkara seperti hutang yang belum dibayar. Itu ruhnya tertahan. Jadi orang kalau punya hutang segera bayar supaya ruhnya tidak tertahan. Tapi orang kafir, maka ruhnya akan masuk neraka, jasadnya tetap di kuburan dan mereka disiksa. Jadi kuburan itu awal. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan tentang neraka, tidak pernah nangis, biasa saja. Tapi kalau diingatkan dengan kuburan, dia menangis. Dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, kenapa kau menangis? Disebutkan padamu neraka, kau diam saja. Disebutkan padamu kuburan, kau baru menangis. Maka Utsman mengatakan, celaka engkau, kuburan itu adalah raudun min riyadil jannah atau hafrun min hufarin nar. Bisa saja kuburan itu taman menuju taman-taman surga, atau mungkin dia gorong-gorong lubang-lubang yang akan menjerumuskan manusia ke neraka. Makanya Umar bin Abdul Aziz suatu ketika dia pulang dari masjid dan mengatakan kepada kawan-kawannya, asdikuni, asdikuni, pulang duluan. Setelah itu dia ambil baglahnya, ambil keledainya, rupanya mengarah ke kuburan. Sampai di kuburan, Umar bin Abdul Aziz duduk dan memandang. Wallahi la adri ainal mu'azzam wa ainal muhtaqar. Demi Allah, aku sudah tidak bisa lagi membedakan di kuburan ini mana yang sedang dimuliakan, mana yang sedang dihinakan. Kemudian dia membacakan ayat, ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Duhai harta yang kubanggakan di dunia, tidak akan manfaat jika posisiku seperti kalian dalam kubur. Duhai pangkat jabatan yang aku muliakan di dunia, tidak ada gunanya jika aku juga menyusul kalian dalam kubur. Artinya bahwa kubur itu adalah muqaddimah, adab kecil sebelum adab besar. Makanya Allah mengatakan adab kubur disebut adab adna, dan adab akhirat disebut adab akbar. Adab adna, adab kecil, dan akhirat itu adab besar. Jadi dia muqaddimah, ya. Bukan berarti kalau sudah diadab di kuburan gak diadab di akhirat lah. Buat apa neraka dan surga kalau gitu? Gak ada dong orang masuk neraka jadinya kosong nerakanya.
karena sudah dianggap di kuburan semua surga kan gitu. Adab kuburan itu muqaddimah. Makanya kenapa kita disuruh berlindung setiap sebelum salam ketika tasawuf akhir? Salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Pertama kita minta perlindungan dengan azab kubur. Itu sebelum salam ketika kita setiap sholat dalam tasawuf akhir. Karena memang azab kubur itu mengerikan. Begitulah manusia. Manusia itu terlahir dari air yang hina, air mani. Keluar dari tempat yang kotor, tempat keluarnya najis, dan apabila meninggal jadi bangkai. Itulah manusia. Dilahirkan sendirian, diwafatkan sendirian, dalam kubur sendirian, dan akan menghadap Allah sendirian. Itulah manusia. Maka takutlah dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Fadhal, kasih mic-nya. Waalaikumsalam. Apa perbuatan kita yang akan mendekatkan kita? Gimana? Kurang jelas. Dekatkan mic-nya. Apa yang harus kita buat untuk kita bisa berbuat ikhlas ketika kita beramal? Bagaimana caranya supaya kita ikhlas dalam beramal? Baik. Pertama, berdoa kepada Allah, karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku. Hati kita ini berbolak-balik, apalagi riya. Riya itu diibaratkan Rasul seperti semut hitam berjalan di batu yang licin berwarna hitam di kegelapan malam. Nampak gak tuh semutnya itu? Semutnya hitam berjalan di batu yang licin berwarna hitam di kegelapan malam. Mana nampak semutnya? Itulah riya. Tahu-tahu riya saja. Lagi khusyuk, Allahu Akbar. Di sebelah ada calon mertua, dipanjangkan pula, diindah-indahkan suaranya. Supaya apa? Supaya kedengaran sama calon mertua. Kadang ada seperti itu, anak muda naksir gadis tetangga, akhirnya ikut tadarus di masjid. Wah, kalau dia ngaji dipanjangin supaya dia dengar, si anu supaya dengar, ini suara saya, suara abang ini, cabang gitu ya. Ada orang itu memang hidup itu seperti itu, hanya untuk manusia. Jangan hidup untuk manusia. Hiduplah untuk Allah. Orang kalau bersandar kepada manusia, hidupnya selamanya tidak akan mendapatkan kemuliaan. Jangan seperti tupai yang kalau tidak hinggap di dahan dia jatuh. Jangan pula seperti cecak yang kalau dia lepaskan tangannya dia jatuh ke tembok. Begitulah orang kalau sandarannya manusia tidak kuat. Tapi kalau hati bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang sangat kuat, kita akan jadi mulia. Kalau orang bersandar kepada manusia, hanya ingin dapat pujian manusia, kalau manusia memuji dia bangga, kalau manusia menghinakan dia rendah hati dan kecewa, maka orang ini telah menghinakan dirinya. Kan ada orang-orang di masyarakat itu, kalau manusia bertepuk tangan kepada dirinya, bahagia dia, bangga dia. Tapi ketika tangan yang digunakan bertepuk tangan diletakkan di mukanya, kecewa dia. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjaga hati. Semua yang kotor di bumi ini bisa dibersihkan, lantai bisa dibersihkan, mobil bisa dibersihkan, tapi hati kalau sudah kotor susah dibersihkan. Maka bagaimana cara membersihkannya? Berikan hati ini kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara membersihkan hati supaya tidak terkena riya, terkena sum'ah, terkena takabur, sombong dan yang lain. Jangan sandarkan hati ini kepada manusia, tapi sandarkan kepada Allah. Nabi di awal dakwah itu, ibu bapak, tidak ada satupun orang yang memuliakan Nabi. Semua mengejek Nabi. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan macam-macam.
Tapi Nabi tidak membalas itu. Semua orang menyakiti Nabi. Abu Lahab menyakiti Nabi, Abu Jahal menyakiti Nabi. Nabi tidak membalas satu ucapan pun kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi tahu ada perkara yang lebih besar daripada melayani orang-orang itu, tersampaikannya dakwah kepada manusia. Makanya Rasul tidak pusing dengan ucapan orang. Ketika Nabi SAW berada di Taif, wanita-wanita Taif mencela Rasul. Laki-lakinya melempari dengan batu, anaknya nanam duri supaya Rasul terkena duri di jalan. Sampai Rasul lari 1 mil untuk menghindari lemparan batu orang Taif itu. Tapi Rasul tidak pernah menyalahkan orang-orang. Rasul tidak mengatakan kurang ajar ya kau ya, saya ini Nabi, kenapa kau lempari saya? Tidak. Nabi juga tidak menyalahkan Allah, ya Allah kenapa kau buat aku seperti ini? Beginilah balasan Nabi-Mu ya Rabb. Ketika mereka menghinakan, kenapa? Kemana kamu ya Rabb? Tidak juga. Rasul tidak menyalahkan orang, Rasul tidak menyalahkan Allah. Tapi Rasul menyalahkan diri sendiri. Kata Rasul, Allahumma ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya hanya mengadu kepada lemahnya kekuatanku. Wa qillata haya wa qillata tahilati, dan sedikitnya pengalaman dakwahku. Wa hawani 'alan nas, manusia tidak menghormati aku. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Aku yakin kau Rabb orang-orang yang lemah, dan kau Rabbku, kemana lagi ku sandarkan hatiku, punggungku kecuali kepadamu ya Allah. Begitu harusnya. Jadi kalau seandainya orang itu ingin mulia, maka berikan hati ini kepada Allah. Kalau ria, itu memberikan hati kepada orang lain. Kalau dipuji dia bangga, kalau dihina dia kemudian merasa rendah hati. Kan ada orang-orang seperti itu. Orang ria itu sebelum di akhirat sudah tersiksa di dunia. Dia sumbang 100 juta ke masjid dengan harapan pujiannya panjang, dengan harapan namanya dicantumkan, dengan harapan namanya ditaruh di grup. Rupanya tidak ada dicantum, tidak ada di grup, hanya di catatan masjid saja. Kecewa dia. Kalau seperti ini ngapain lah saya sumbang 100 juta? Sumbang saja 1 juta. Sakit hatinya ya kan? Kenapa? Karena harapan dia bukan Allah, tapi pujian manusia. Maka jangan hidup ini bersandar kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Berdoa agar Allah tidak membolak-balikan hati kita sehingga menjadi orang yang tidak ikhlas. Penting jaga hati. Jagalah hati gitu bahasanya. Jangan kau kotori katanya. Jaga hati. Jangan dikotori. Dikotori dengan apa? Dengan sum'ah, dengan riya, dengan takabur. Itu menghilangkan ikhlas. Bagaimana caranya? Doa satu. Yang kedua, ikhlas itu identik dengan menyembunyikan amalan. Kalau anda benci, anda berbuat dosa ketahuan orang, maka lakukan amal soleh juga sama. Kan orang kalau berbuat dosa itu takut tuh. Contoh bapak selingkuh, takut kan ketahuan istri kan? Bisa berabe. Sebagaimana laki-laki selingkuh itu takut ketahuan istrinya, sebagaimana istri selingkuh juga takut ketahuan suaminya, maka beramal soleh juga seperti itu. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Sebagaimana maksiat takut ketahuan orang, maka beramal soleh juga jangan diketahui orang. Balance jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan kisah para ulama salaf. Baca ulama-ulama dulu, fadilah-fadilah orang yang ikhlas itu seperti apa. Seperti contoh kisah Zainul Abidin. Zainul Abidin ini pernah menjadi pemimpin Madinah. Orang-orang mengatakan dia itu pelit, kedekut, medit. Kenapa? Karena tidak pernah nampak ngasih sembako sama masyarakat. Harusnya dia itu ketahuan, diliput sama media. Kalau lagi sumbangan itu ada wartawan dipoto, tak pejabat anu ngasih ini. Berarti dia orang baik. Ini Zainul Abidin tidak ada gitu-gituan. Tetapi setelah meninggalnya Zainul Abidin, orang-orang miskin baru menangis. Karena Zainul Abidin itu setiap hari dia mengusung gandum di pundaknya. Mana-mana rumah orang-orang fakir diletakkan setiap bulannya. Dia tahu ini habisnya hari apa, diletakkan di situ. Setiap malam keliling dan tidak tahu siapa yang meletakkan gandum di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan. Pokoknya buka pintu ada gandum, buka pintu ada gandum. Semua kenyang orang-orang miskin Madinah.
Tetapi orang-orang ini tidak sadar bahwa yang meletakkan Zainul Abidin, mereka mencela Zainul Abidin. Zainul Abidin itu pelit, medit, penguasa tapi medit, kaya tapi medit. Rupanya ketika dia meninggal, 1 karung gandum pun tidak ada di 5 orang miskin. Baru ketahuan siapa yang ngasih gandum itu. Setelah dimandikan jenazahnya, rupanya pundaknya rusak karena setiap malam mengusung gandum. Begitulah orang salaf menjaga keikhlasan. Tidak perlu harus ditampakkan manusia. Jangan pula seorang pemimpin gara-gara masuk got kemudian bawa wartawan, selfie dulu tolong ya. Siap. Enggak, bukan begitu. Ya. Jadi lihat coba kisah-kisah orang soleh dulu, bagaimana ikhlas mereka. Kemudian yang keempat, berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan berkawan dengan orang riya. Berkawan dengan orang-orang baik. Dan itu hanya ada di lingkungan. Kalau Anda hidup di lingkungan orang baik, jadi baik. Kalau Anda di lingkungan orang jahat, pasti akan jahat. Contoh, Anda punya kawan 10 orang hafal Quran, lama-lama ingin belajar Quran. Anda berkawan dengan 10 orang yang merokok, pasti lama-lama merokok. Kenapa? Hari-hari isap asap kan gitu. Lama-lama asap knalpot dia isap juga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tip-tip yang penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah jaga tauhid. Jaga tauhid. Nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman, sana kau pergi kepada orang yang kau minta pujiannya, adakah balasan dari dia? Tidak ada. Balasan itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka bersihkan hati dengan cara sandarkan hati kepada Allah. Jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Kalau kita ingin mulia, jadilah diri sendiri. Minta kemuliaan itu datang dari Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang hendak menginginkan kemuliaan, kemuliaan hanya ada pada Allah. Minta kepada Allah kemuliaan. Jangan minta kemuliaan manusia ketika memujinya dan merasa rendah ketika seseorang dihinanya. Ingat, hati orang mukmin itu jangan berubah. Mau orang mengejek dia, tetap hatinya seperti itu. Mau orang memuji dia, tetap hatinya seperti itu. Tidak bahagia karena pujian, tidak sedih karena celaan. Itulah hati seorang muslim, tidak berubah. Coba, jangan berubah. Kalau sudah berubah dipuji senang, ini sudah bahaya di hatinya. Ya. Kalau sudah nampak kok sedih karena dicela orang, ini sudah bahaya hati kita ini. Karena seorang muslim itu tidak mungkin berubah hatinya. Lihat Nabi diusir dari Mekah. Setelah ke Madinah, kemudian dia berhasil dakwahnya, kemudian dia bebaskan Mekah. Dia yang diusir, dia pula yang membebaskan kota Mekah. Apa Rasul dendam? Tidak. Dia pernah diusir. Setelah diusir, dia kuasai Mekah. Rasul memandang orang-orang yang pernah menyakitinya. Si Anu menyakiti saya, si Anu mencela saya, si Anu melempari batu dengan saya, si Anu yang membunuh sahabat saya. Tapi Rasul tidak kemudian dendam. Tetap dari dulu penyayang, dari dulu pemaaf. Tetap dia penyayang dan pemaaf. Sehingga ketika Fathu Mekah, Rasulullah yang mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa, pergi, sudah kumaafkan kalian semuanya. Begitulah hati orang muslim. Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika kecil didolimi keluarganya, saudara-saudaranya meminta izin kepada Ayub, kemudian diajak main ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang Mesir, kemudian dijual jadi budak. Belakangan Yusuf alaihi salatu wassalam dari pembesar Mesir. Akhirnya terjadi paceklik 7 tahun. Saudara-saudaranya datang meminta makanan kepada Yusuf, dikasih makanan. Kemudian Yusuf memboyong mereka ke Mesir. Kemudian Yusuf menghilangkan, kata Yusuf, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi saya, Allah sudah mengampuni dosa kalian. Yusuf melupakan. Tetap dari dulu Yusuf pemaaf, sampai hari ini pun Yusuf pemaaf. Begitulah hati orang. Jangan gara-gara dulu dia mencela kita, akhirnya kemudian kita tidak mau berbaik sangka kepada dia. Itu tidak insaf namanya. Ya. Lihat, begitulah orang itu menjaga hati. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah terlalu malam, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.